Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar di tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Ini kita akan membahas bahasa Indonesia membandingkan sifat tokoh dalam cerita dan IPA merancang pelestarian sumber daya alam dalam bentuk poster. Tujuan pembelajaran ini yaitu kita dapat membandingkan sikap-sikap tokoh yang ada dalam cerita, menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh, merancang upaya pelestarian sumber daya alam, dan melaporkan rancangan upaya pelestarian sumber daya alam dalam bentuk poster. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Walaupun belajar di rumah saja, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Jangan lupa untuk mengisi persesi kehadiran yang sudah disiapkan penuh agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Agar dapat meningkatkan semangat nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita, 2. Memperhatikan sikap tokoh pada sebuah cerita, 3. Memberikan pendapat tentang sikap tokoh cerita, 4. Menentukan hal baik dari teks cerita. Kita mulai dari pengertian tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh dibedakan dalam 2 macam, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Simaklah cerita pada semut dan belalang pada video ini. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah semut dan belalang. Sebelum menyimak cerita semut dan belalang, kita perhatikan dulu sikap tokoh pada sebuah cerita. Kita dapat memperhatikan sikap tokoh dalam cerita lewat tingkah laku atau perkataan. Sikap tokoh dalam cerita dapat diamati melalui animasi berikut ini. Kita cermati secara seksama sikap yang dimiliki oleh para tokohnya. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat?
Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Memberikan pendapat tentang sikap tokoh cerita. Kita sudah menyimak cerita semut dan belalang. Ada beberapa tokoh dalam cerita yaitu kawanan semut dan belalang. Tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan 4 hal. 4 hal tersebut yaitu
1. Komentar disampaikan secara jelas. 2. Tidak menyinggung orang lain. 3. Komentar disampaikan dengan alasan yang logis. 4. Komentar disampaikan dengan bahasa yang jelas. Menentukan hal baik dari teks cerita. Dalam cerita Semut dan Belalang, ada sikap baik dan sikap buruk yang diperlihatkan oleh para tokohnya. Kita bisa mencontoh sikap baik dari kawanan semut, dan sebaliknya, kita harus menghindari contoh dari tokoh belalang. Nah, anak-anak hebat, bagaimana video pembelajaran tadi? Sekarang kita bisa membandingkan sifat-sifat tokoh yang terdapat dalam cerita Semut dan Belalang. Tokoh semut dalam cerita tersebut bersikap kerja keras dan suka menolong, sedangkan tokoh belalang mempunyai sifat yang pemalas walaupun di akhir cerita, belalang menyadari kesalahannya. Untuk mengukur pemahaman kalian, coba kalian jawab soal-soal di bawah ini dengan tepat ya. Yang pertama, bagaimana sifat tokoh semut beserta fakta pendukung dari cerita? Yang kedua, sifat tokoh belalang beserta fakta pendukung dari cerita. Yang ketiga, perbedaan sikap tokoh semut dan belalang. Dan keempat, sikap yang harus dicontoh serta alasannya. Kirim ke ibu guru ya kalau sudah selesai. Anak-anak hebat, di kegiatan kedua kita hari ini akan mempelajari tentang sumber daya alam. Untuk memantapkan pemahaman kita, yuk kita simak video yang sudah Ibu buat berikut ini ya. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting. Tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tumbuhan sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat bagi manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan hewan. Untuk itu, kita harus menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan manusia maupun kehidupan lain. Contohnya adalah dengan menjaga pelestarian pohon bakau. Kira-kira apa ya kegunaan pohon bakau bagi lingkungan? Mari kita sama-sama mencari fakta unik tentang pohon bakau. Fakta unik yang pertama yaitu pohon bakau sebagai pahlawan penghalau abrasi pantai. Ya, penanaman 3.000 pohon bakau per hektar dengan diameter 15 cm dan lebar hutan 200 meter mampu mengurangi tinggi dari gelombang tsunami sebesar 50-60% serta kecepatan tsunami sebesar 40-60%. Fakta unik yang kedua, Indonesia memiliki sekitar 3 juta hektar hutan bakau atau mewakili 20% lebih bakau dunia. Sementara Australia dan Brazil di posisi kedua dan ketiga dengan luas hutan bakau sekitar 900.000 hektar. Fakta unik yang ketiga sebagai pahlawan penghalau abrasi pantai yaitu bakau jenis Candelia candle yang ditanam dalam jalur 1,5 km mampu mengubah gelombang setinggi 1 meter menjadi 0,05 meter. Fakta unik yang keempat, setiap hektar hutan bakau di Indonesia menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi. Sedangkan fakta unik yang kelima, bakau baru bisa berfungsi melindungi garis pantai setelah berumur 5 tahun. Nah teman-teman, itu dia tadi fakta unik pahlawan penghalau abrasi pantai atau yang biasa kita kenal sebagai pohon bakau. Selain unik, ternyata pohon bakau banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau dan jangan sampai kita merusaknya atau menebang pohon bakau secara berlebihan. Karena itu bisa mengakibatkan pengikisan pantai atau abrasi. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan agar bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Nah, sumber daya alam ini tidak hanya digunakan untuk manusia saja, tetapi digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sumber daya alam adalah sesuatu yang sangat vital atau yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Karenanya, kita sebagai manusia harus menjaga, melestarikan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, anak-anak hebat, bagaimana video pembelajaran tadi? Sudah jelas bukan kalau sumber daya alam harus kita jaga dan kita lestarikan agar anak cucu kita nanti masih dapat menikmati sumber daya alam. Anak-anak hebat, yuk kita merancang pelestarian sumber daya alam dalam bentuk poster sebagai bentuk kampanye kita ya. Anak-anak hebat, lihat gambar di samping. Poster yang sudah Ibu buat sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam. Selama 70 tahun merdeka, Indonesia telah 7 kali ganti rezim pemerintahan dan telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. Sejak saat itu, kita belum juga mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Kondisi hutan alam yang terus berkurang dan terdegradasi merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari tahun ke tahun. Sekarang kita buat rancangan pelestarian sumber daya alam. Kalian bisa pilih salah satu dari 4 pilihan di bawah ini untuk dibuat posternya. Ya anak-anak, video pembelajaran hari ini semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.